Dikisahkan pada zaman Satyayuga, para dewa dan asura bersidang di puncak Gunung Meru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Atas saran Narayana bersabda, mereka mencarinya di lautan susu atau Ksirasagara. Setelah mendengar saran dari Narayana, mereka berangkat ke sana. Sebagai tongkat pengaduk lautan, mereka menggunakan Gunung Mandara yang terletak di Sangkadwipa. Kurma menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali, Dewa Indra menduduki puncaknya, supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa dan asura mulai memutar Gunung Mandara. Para dewa memegang ekornya sedangkan para asura memegang kepalanya. Mereka berjuang mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, sementara Basuki menyemburkan bisa yang membuat pihak asura kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura. Lemak segala binatang di Gunung Mandara beserta minyak kayu hutannya membuat lautan Ksira mengental, pemutaran Gunung Mandara pun makin diperhebat. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut yang menyebabkan lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang, dan harta berharga muncul, yaitu Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur. Apsara, kaum bidadari kahyangan. Kostuba, permata yang paling berharga di dunia. Ucaisrawa, kuda para dewa. Kalpawreksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan. Kamadenu atau Surabi, sapi yang dapat mengabulkan keinginan. Airawata, gajah kendaraan Dewa Indra. Laksmi, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian sementara para asura tidak mendapat bagian sedikit pun, maka para asura ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura, sedangkan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya di Sangkadwipa. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Melihat hal itu, para asura menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dengan asura. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa bernama Rahu mengetahui hal itu, kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amerta. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Surya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher sang raksasa, tepat ketika tirta amerta sudah mencapai tenggorokannya. Badan sang raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena tirta amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Sang raksasa marah kepada Dewa Surya dan Chandra, dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan. Pelajaran dari kisah Kurma Awatara. Kisah Kurma Awatara memiliki beberapa pesan moral, antara lain. Pertama, pentingnya kerjasama.
Meskipun para dewa dan asura saling bermusuhan, mereka bisa bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendapatkan Amrita. Kedua, kesediaan berkorban. Kurma rela mengorbankan dirinya dengan menjadi penyangga Gunung Mandara demi kelancaran pengadukan. Ini menunjukkan pentingnya pengorbanan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Ketiga, kestabilan dan kekuatan. Kurma melambangkan kekuatan dan kestabilan. Beliau mampu menopang beban yang sangat berat, sehingga bisa diartikan sebagai pentingnya memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.